Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dalam kesempatan ini saya ingin mencoba menyampaikan suatu tutorial bagaimana membuat selling segregation model dengan NetLogo. Tutorial ini sebenarnya merupakan request dari teman-teman yang sedang S3 di Universitas Pajajaran. Mereka minta saya untuk memberikan tutorial dengan NetLogo. Eh, Cuma saya ingin mencoba untuk memberikan tutorial secara online dengan direkam. Maksudnya adalah supaya nanti ke depannya jika ada lagi yang membutuhkan tutorial, bisa melihat video ini dulu, dan kemudian kalau misalkan ada kesulitan atau misalkan ada error, bisa menyampaikan pertanyaannya melalui komentar sehingga materinya bisa reusable dan apa namanya, kita bisa lebih efisien dalam belajar. Baiklah, teman-teman, dalam tutorial ini sebenarnya akan ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin memberi contoh bagaimana mendefinisikan variabel di NetLogo, bagaimana membuat input parameter, kemudian bagaimana kita mendefinisikan dan men-setup agen namanya Turtle, kemudian bagaimana cara kita membuat eh, output grafik. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai tutorialnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu fenomena yang disebut dengan racial segregation. Jadi racial segregation ini merupakan pemisahan lokasi tinggal berdasarkan warna kulit atau ras. Ini dulu merupakan suatu fenomena yang terjadi di Amerika, tetapi semenjak sekitar tahun 1954, aturan tentang segregasi rasial ini sebenarnya sudah dihapuskan. Tetapi pola pemisahan tempat tinggal ini terus berlangsung sampai sekitar sampai tahun 1970-an, di mana saat itu hiduplah seorang ilmuwan sosial namanya Thomas Selling, dan bahkan mungkin masih berlangsung sampai dengan sekarang. Ini di sebelah kiri saya punya peta eh, populasi berdasarkan lokasi di salah satu wilayah di Amerika. Wilayah-wilayah yang warnanya terang itu didominasi oleh eh, orang-orang yang apa namanya, berkulit putih. Yang gelap itu didominasi oleh, makin gelap itu artinya makin banyak orang yang berkulit berwarna tinggal di daerah tersebut. Nah, pada tahun 1970-an ini Thomas Selling dia bertanya-tanya kenapa ya walaupun aturannya sudah dihapuskan, tetapi pola segregasi tempat tinggal itu masih terjadi. Ia membuat suatu hipotesa bahwa eh, mungkin saja pola segregasi ini bukan karena ada yang mengatur, tetapi muncul akibat keputusan bebas yang diambil oleh masing-masing individu. Nah, dia membuat hipotesa bahwa eh, suatu keluarga atau suatu individu itu pada dasarnya tidak ingin menjadi orang yang minoritas di suatu wilayah, gitu. Sehingga mereka akan memilih tempat tinggal di mana di lokasi tersebut dia bukan apa namanya, dia bukan minoritas. Nah, legendanya Selling ini kemudian membuat suatu eksperimen sederhana dengan menggunakan kertas yang diberi kotak-kotak dan koin. Jadi koinnya itu dia punya dua sisi, ya, yang mewakili salah satu ras, gitu ya. Jadi ada ras yang diwakili dengan
gambar kepala dari koin tersebut, ada yang diwakili dengan angka. Nah, koin-koin ini dia disebarkan secara acak di dalam di atas kertas tersebut yang ada kotak-kotaknya. Kemudian dilabeli ya menjadi dua. Koinnya bisa happy atau unhappy. Kapan dia unhappy? Unhappy itu adalah ketika dia dikelilingi oleh koin-koin yang berbeda. Contohnya misalkan di sini ya, koin yang di pojok kiri atas itu dia unhappy karena tetangga sebelah kanannya itu berbeda sisi, ya, ini sisi angka, ini juga sisi angka. Nah, koin yang di sebelahnya, yang ini dia dilabeli happy. Kenapa? Karena di lingkungan sekitarnya dia punya teman yang sama-sama sisinya angka, bukan gambar kepala. Ya, koin ini dia punya dua tetangga. Tetangga pertamanya yang sebelah kiri dia gambar kepala, tetangganya yang bawah dia gambar dia apa namanya sisi angka. Sehingga koin ini dia punya jumlah koin di lingkungan ini yang sisinya angka itu ada dua, yang bersisi kepala dia ada satu, sehingga sisi angka dia mayoritas atau tidak minoritas. Koin yang ini dia juga diberi label happy karena dia punya dua tetangga. Tetangga yang atas itu dia sama-sama sisi angka. Tetangga yang sebelah apa namanya atas tapi sudut kiri itu dia sisi kepala, sehingga di lingkungannya ada dua yang punya sisi angka, satu yang punya sisi kepala, sehingga dia juga bukan minoritas di wilayah tersebut. Nah, koin yang ini dilabeli happy, kenapa? Karena tetangganya dia cuma satu, ya, tetangganya dia cuma satu, walaupun berbeda, ya, tetangganya dia bersisi angka, tetapi dia tidak minoritas karena jumlah jumlah koin yang sisi kepala di di lingkungannya itu ada satu dan sama-sama, dan yang bersisi angka juga cuma satu, jadi imbang. Koin yang ini juga dia dilabeli happy karena jumlah tetangganya satu, walaupun sisinya kepala, tetapi jumlah kepala dan angka di sekitarnya itu imbang. Koin yang ini juga dilambangkan dilabeli happy karena dia tidak punya tetangga sama sekali. Nah, Selling kemudian membuat suatu rule atau suatu peraturan di mana setiap ada koin yang dia berlabel unhappy, maka dia akan dipindahkan secara acak ke kotak yang kosong. Oke, jadi dari kondisi awal ini, yang unhappy itu ada satu, dia dipindahkan secara acak ke kotak yang kosong. Misalkan saja yang terpilih kotak kosongnya untuk ditempati itu adalah eh, kotak yang kanan bawah, ya, paling kanan bawah. Nah, karena kedatangannya sekarang terjadi perubahan dalam sistem ini, di mana koin yang di sini yang awalnya happy, dia menjadi unhappy. Kenapa? Karena sekarang dia punya dua tetangga yang bersisi kepala, sehingga dia minoritas sekarang. Ya, akibatnya apa? Akibatnya dia ingin pindah ke suatu lokasi yang baru secara acak. Nah, anggap saja sekarang secara acak terpilih dia pindah ke kotak yang di sebelah kiri ini. Akibatnya sekarang berpindah kondisi sistemnya kembali berubah. Di sini koin yang paling atas dia labelnya tetap happy karena tetangganya cuma satu dan sama-sama bersisi angka. Koin yang ini dia juga labelnya happy karena dia punya dua tetangga, yaitu yang atas dan yang pojok kiri bawah. Dua-duanya itu berlabel angka, ya, bersisi angka.
Koin yang baru pindah ini dia juga sekarang menjadi happy. Kenapa? Karena dia punya dua tetangga. Yang pertama itu ada di sisi kanan atas, yang kedua itu ada di sisi eh, kanan bawah, ya. Yang di kanan atas itu sisinya angka, yang di kanan bawah sisinya itu gambar, kepala. Tetapi jumlah koin yang bersisi angka dia bukan minoritas sehingga dia happy. Dua koin yang di sini juga mereka happy. Kenapa? Karena keduanya tidak punya tetangga sama sekali. Jadi inilah yang eksperimen yang dilakukan oleh Thomas Selling. Nah, sekarang kalau kita ingin eh, melakukan eksperimen seperti Thomas Selling, tapi dengan skala besar, maka kita tidak bisa melakukannya dengan manual. Kita harus mengotomatisasi eksperimen kita dengan menggunakan komputer. Di komputer kita perlu membuat objek yang merepresentasikan koin di eksperimennya Thomas Selling, atau bisa juga merepresentasikan household yang sesungguhnya, dan objek ini menjadi agen dalam model kita nanti. Kita membutuhkan grid atau koordinat yang merepresentasikan area di mana agen-agen ini nanti akan tinggal. Dalam model agent base, grid ini disebut environment. Kemudian nanti kita harus membuat agen itu mempunyai warna yang berbeda. Ya, nanti kita akan labeli dengan menggunakan warna yang merepresentasikan ras mereka. Kemudian kita harus membuat agen ini bisa berpikir. Mereka harus bisa menentukan apakah mereka menjadi minoritas di lingkungan di mana mereka tinggal saat ini. Kemudian kita bisa membuat suatu angka, ya. Angkanya nanti namanya itu adalah persen similar wanted, akan merepresentasikan aspirasi agen mengenai berapa proporsi minimum tetangganya yang memiliki warna yang sama dengannya agar dia happy. Kalau nilai persen similar wanted-nya ini rendah, maka dia akan semakin toleran ketika menjadi minoritas. Jadi dia akan merasa baik-baik saja ketika menjadi minoritas, asalkan dia tidak sendirian. Kalau persen similar wanted-nya ini tinggi, maka artinya dia tidak mau menjadi minoritas. Kalau tinggi sekali, artinya dia ingin menjadi mayoritas di lingkungan di mana dia tinggal. Oke, nah ini desain dari model simulasi yang mau kita buat. Jadi nanti akan ada beberapa step ketika kita membuat model simulasinya. Yang pertama, kita akan membuat dulu gridnya. Jadi kita menyiapkan environment di mana agen tersebut akan tinggal. Kemudian kita akan secara acak menyebarkan agen di atas environment kita. Kemudian kembali secara acak kita akan membagi agen menjadi dua kelompok. Ya. Kemudian pada setiap iterasi atau langkah dalam simulasi nanti setiap agen dia akan menghitung jumlah tetangganya. Jadi nanti dia akan menghitung dua angka. Angka pertama itu sebut saja variabel n. Variabel n itu adalah jumlah agen di sekitarnya yang mempunyai warna yang sama. Anggap agen kita itu adalah agen yang di tengah, ya, yang di tengah ini. Anggap ini agen kita yang sedang bekerja, dia punya nilai n, ya, dia warnanya abu-abu, dia punya jumlah tetangga yang sama warnanya dengan dia itu adalah ada 1 dan ada 2, ya. Ini 1, ini ada 2. Kemudian variabel kedua sebut saja M. Ini adalah jumlah agen di sekitarnya
yang mempunyai warna berbeda, ya. Jadi untuk agen yang di tengah ini nilai M-nya itu adalah 1, ya, ini 2, 3. Oke. Nah, kemudian nanti kita akan membuat eh, agen ini dia akan membuat suatu perhitungan ya untuk menentukan apakah dia minoritas atau bukan ya. Jadi perhitungannya menggunakan kondisi if gitu ya. Jika jumlah n itu adalah agen yang sama warnanya, itu lebih besar dibandingkan m tambah n itu adalah total tetangganya, ya total jumlah tetangganya, dikali persen similar wanted, ya. Jadi berapa persen minimum tetangga yang serupa warnanya, maka dia akan happy, ya. Kemudian else jika n-nya itu sama dengan atau lebih kecil dari total tetangganya dikalikan persen similar wanted, maka dia akan unhappy. Nah, kemudian langkah terakhir nanti kita akan memindahkan agen-agen yang unhappy ke lokasi yang baru secara acak. Jadi proses ini akan mulai proses 4 dan proses 5 ini akan kita ulang-ulang sampai seluruh agennya menjadi happy. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk flowchart sama saja ya, nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi nanti akan ada dua prosedur besar. Yang pertama itu adalah prosedur inisiasi, dilakukan sekali saja. Kemudian ada prosedur yang sifatnya iteratif atau kita ulang-ulang. Ya, pada saat inisiasi nanti kita akan menentukan jumlah agen yang akan kita pakai dalam simulasi. Kemudian kita akan masukkan persen similar wanted yang ingin kita simulasikan. Kemudian kita akan menggenerate agen dan mendistribusikan mereka secara acak sesuai dengan jumlah agen yang kita masukkan. Kemudian kita akan bagi agen tersebut menjadi dua kelompok. Kemudian proses yang iteratifnya itu nanti mulai dari agen pertama dia akan menghitung N dan M, kemudian dia memutuskan apakah dia happy atau tidak. Jika dia happy maka dia tetap tinggal di lokasinya saat itu. Jika dia unhappy maka dia akan pindah ke lokasi yang lain. Kemudian setelah seluruh agen itu memutuskan apakah dia happy atau tidak, kita akan melihat secara agregat atau secara keseluruhan agennya happy atau tidak. Jika agennya happy, maka seluruh agennya happy, maka simulasinya selesai. Jika masih ada agen yang tidak puas dengan tempat tinggalnya, maka kita ulang lagi dari agen pertama. Prosesnya kita ulang lagi dari agen pertama untuk menentukan apakah dia happy atau tidak di lokasinya yang baru. Oke, ini software NetLogo yang akan kita pergunakan. Saya pakai versi 6.2. Di sini nanti akan ada 3 tab. Ya, tab pertama itu tab interface. Fungsinya adalah untuk menunjukkan lokasi agen atau memvisualisasikan pergerakan agen, memberikan masukan juga di sini, kemudian menampilkan keluaran dalam bentuk angka maupun grafik juga kita pakai tab ini. Kemudian ada tab info. Jadi tab info ini adalah tab untuk memberi memasukkan catatan-catatan. Jadi kita bisa menjelaskan model kita ini tentang apa, bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara memakainya, dan seterusnya. Kemudian tab yang terakhir itu adalah tab code. Jadi code ini dia kita akan memasukkan semua perintah-perintah itu di tab ini, ya. Nah, yang kotak hitam ini namanya pond, ya. Pond itu kolam yang di kolam ini nanti akan ditinggali oleh agen-agen yang
namanya turtle. Jadi turtle ini adalah agen-agen yang bisa bergerak. Pon ini sendiri dia terdiri dari kotak-kotak kecil namanya patch. Jadi patch itu adalah tipe agen lain yang dalam NetLogo, tetapi patch itu dia sifatnya dia tidak bisa bergerak, gitu ya. Nah, ini saya akan jelaskan dulu tentang lingkungan di mana agen nanti akan tinggal. Jadi kalau misalkan kita select ya, kita select bondnya, nanti akan muncul akan muncul garis abu-abu tebal, ya. Kemudian jika kita klik kanan, nah nanti ada pilihan edit. Kemudian jika kita pilih menu editnya, nanti akan seperti ini tampilannya. Nah, ini saya eh, beri penjelasan dulu ya. Menu-menu di model setting ya, yang tadi tab baru yang tadi muncul. Yang pertama itu ada namanya location of origin. Jadi location of origin ini jika ini adalah posisi titik 00-nya, koordinat titik 00. Ada beberapa pilihan. Kalau kita pilih center, itu dia posisinya ada di tengah-tengah persis. Tetapi kita bisa juga taruh di pojok-pojok, boleh pojok kiri bawah, kanan bawah, atas atas kanan atau atas kiri, atau bisa juga di apa namanya di sisi ya titik 00-nya kita taruh di sisi kiri atau sisi kanan atau sisi atas atau sisi bawah. Kemudian kotak yang kedua itu ada namanya Max PX Core ya dan Max PY Core. Nah, kalau misalkan Max PX Core itu artinya adalah jumlah patch atau jumlah titik koordinat sepanjang sumbu X ya dan sumbu PY core itu artinya sepanjang sumbu Y. Jika kita letakkan titik originnya itu tepat di tengah-tengah dan kita isi max PX core-nya ini 25, maka sepanjang sumbu X positif akan ada 25 titik. Sepanjang sumbu X negatif akan ada 25 titik. PY core-nya juga kalau kita setting 25, maka apa namanya sepanjang sumbu koordinat Y positif akan ada 25 titik, sepanjang Y negatif juga akan ada 25 titik. Kemudian di sini ada torus 51 kali 51, ini adalah total jumlah titik koordinat di pon atau di environment ini. Kenapa 51? Karena jumlah titiknya ke X positif ada 25, X negatif ada 25, maka ada 50 titik koordinat ditambah titik originnya yang di tengah-tengah ada 51. Begitu juga dengan sepanjang sumbu Y. Ya. Kemudian di sini ada tick box, world wraps horizontally. Kalau world wrap horizontally, jika checklistnya tidak dinyalakan, maka secara horizontal ya, horizontal itu berarti kanan kiri. Sisi ini, sisi yang sebelah kanan, dia akan bertetangga dengan sisi yang sebelah kiri. Itu ya. Itu jika dia di checklist. Artinya kalau misalkan ada agen jalan-jalan sampai dengan mentok ke paling kanan, maka dia akan muncul dari sisi sebelah kiri. Gitu ya. Begitu juga dengan World wrap vertically. Kalau misalkan checklistnya dinyalakan, maka sisi yang bawah dia akan bertetangga dengan sisi yang atas. Kalau ada agen yang jalan-jalan ke bawah sampai mentok, dia akan muncul dari atas. Ya, seperti itu. Oke, kemudian ada lagi di sini patch size. Jadi patch size ini ukuran titik koordinatnya.
angkanya makin besar, artinya titik koordinatnya makin besar, nanti kotaknya yang muncul juga akan makin besar. Kemudian ada font size. Font size ini ukuran huruf. Jadi nanti masing-masing agen itu bisa dikasih label dan font size ini nanti seberapa besar seberapa besar ukuran huruf yang akan muncul, gitu ya. Baik, untuk model ini kita ikuti saja setting yang sudah saya buat di sini. Jadi kita setting originnya di center, max px core-nya ada 25, max py core-nya ada 25, world-nya di wrap secara horizontal dan vertikal. Kemudian kita klik tombol apply, kemudian kita akhiri dengan menekan tombol OK. Iya, ini kita edit muncul. Ini kita setelnya di center, kemudian max px core-nya sama py core-nya itu kita buat 25 dan 25. Kemudian di sini world wrap-nya horizontalnya kita checklist dan ininya juga kita checklist world wrap verticalnya. Page size-nya kita setting 7. Font size-nya 10. Ini tidak terlalu berpengaruh. Kita tekan apply. Kita tekan OK. Nah, ini bisa kita rapikan. Jadi kita geser ke sini agak tengah biar lebih rapi. Nah, sekarang kita akan membuat input. Jadi input di NetLogo itu salah satunya dalam bentuk slider. Jadi suatu penggaris yang bisa kita geser-geser nilainya. Untuk membuat input slider, kita bisa akses drop down menu yang ada di toolbar, kemudian kita pilih slider. Nah, nanti kita pilih lokasi slider di mana kita mau menempatkannya. Kemudian nanti akan muncul dialog box seperti ini. Yang pertama harus diisi adalah nama variabelnya. Di sini slidernya akan kita pakai untuk menginisiasi jumlah agen dalam model kita, sehingga kita kasih nama number agen. Nah, di sini ada tulisan global. Global ini adalah karena number agen ini merupakan input dan nilainya bisa diketahui oleh seluruh agen di dalam simulasi kita. Kemudian ada kotak minimum, jadi ini nilai minimum variabel kita berapa. Ada kotak maksimum, nilai maksimum variabel kita berapa. Di sini kita set 2500. Mengapa 2500? Ingat, tadi jumlah titik koordinat di dalam model kita itu ada 51 ke sumbu X, 51 titik koordinat ke sumbu Y. Totalnya ada 2501. Sementara di dalam model Selling ini kita harus membuat agen itu untuk bisa berpindah. Maka kalau nilai jumlah agennya kita set lebih besar dari jumlah titik koordinatnya, atau sama dengan agennya tidak bisa pindah ke tempat lain ketika dia merasa unhappy. Kemudian ada increment. Increment ini jadi seberapa sensitif penggaris yang kita geser-geser. Itu ya. Kalau 1 berarti setiap kita menggeser itu nilainya akan berubah 1 poin. Kalau 10 berarti setiap kita geser nilainya berubah 10 poin. Kemudian ada value. Value ini menunjukkan nilai default dari variabel tersebut. Jadi ketika kita buka pertama kali simulasi kita ya, misalkan kita save, kemudian kita buka pertama kali, maka slidernya akan menunjukkan angka 100. Kemudian ada unit. Unit ini satuannya, ini opsional di NetLogo. Jadi hanya untuk membantu interpretasi kita bisa isi, bisa juga tidak. Yang terakhir ada sebuah tick box ya. Tick box ini vertikal. Kalau di kalau kita isi, kita checklist maka slidernya akan ditampilkan secara vertikal. Jika tidak, dia akan ditampilkan secara horizontal. Oke, saya peragakan sekarang di net logonya. Oke, kita pilih drop down menunya, kita pilih slider, tekan di mana saja.
Kemudian kita beri nama number agen. Minimum 0, increment 1, maksimum 2500. Nilai standarnya 50 atau nilai defaultnya 100, kita rubah jadi 100. Kemudian kita tekan apply dan kita tekan OK. Ini bisa kita rapikan sedikit. Sekarang kita akan buat slider satu lagi. Ini untuk memasukkan persen similar wanted. Jadi prosesnya sama, yang berbeda hanya nama global variabelnya saja. Di sini persen similar wanted. Minimumnya 0%, incrementnya setengah persen, jadi setengah-setengah, maksimumnya 100, jadi 100%. 100% berarti agennya menginginkan seluruh tetangganya mempunyai warna yang sama. Saya demokan di net logonya. Prosesnya sama, pilih slider, kita ketik persen similar wanted. Minimumnya 0, incrementnya 0,5, maksimumnya 100%, unitnya sekarang kita isi ya, persen, apply, oke. Rapikan sedikit. Oke, sekarang saya akan coba perkenalkan dulu tipe-tipe variabel dasar di NetLogo. Jadi ada beberapa variabel di dalam NetLogo. Yang pertama namanya global. Jadi global ini adalah variabel yang bisa diakses atau diketahui nilainya dan digunakan oleh seluruh agen. Baik agen tersebut merupakan turtle. Jadi turtle itu adalah agen yang bisa bergerak. Patch itu titik koordinat, agen yang tidak bisa bergerak. Atau link itu merupakan agen yang merepresentasikan hubungan antar turtle. Ya. Kemudian variabel global ini bisa dipanggil di keseluruhan bagian simulasi. Ya, jadi mau di awal, mau di tengah, mau di akhir bisa. Kemudian di dalam prosedur jika untuk prosedur yang spesifik bagi turtle tertentu juga dia bisa dipakai. Contohnya dalam model ceiling ini adalah number agent, ya itu sebabnya kenapa tadi ada nama variabelnya itu adalah global variable, dan persen similar wanted. Kemudian ada variabel lain namanya turtle own. Jadi turtle own ini adalah variabel yang hanya bisa diakses, ya diakses itu diketahui nilainya atau diubah nilainya, ya and operated oleh turtle tertentu, gitu ya. Jadi contohnya adalah turtle internal state, gitu ya. Contoh misalnya apakah turtle tersebut happy atau tidak. Itu hanya turtle-nya yang tahu. Turtle tetangganya tidak tahu. Pets-nya juga tidak tahu, kecuali mereka diberitahu. Jadi nanti dalam model itu kita bisa membuat turtle mengungkapkan internal variabelnya kepada turtle lain, gitu ya. Contoh kalau di dunia nyata, misalkan variabel global itu adalah misalnya waktu, ya. Kalau nilainya itu berlaku untuk seluruh agen. Jadi kalau kita dalam satu ruangan, di ruangan tersebut dia ada 10 orang, maka jika waktunya menunjukkan jam 10 pagi, bagi 10 orang tersebut waktu adalah jam 10 pagi. Jadi semua orang bisa mengetahui nilai variabel waktu. Yang turtle atribut, jika turtle-nya itu merepresentasikan orang-orang yang ada dalam ruangan, contohnya adalah misalnya jumlah uang yang ada di dompet masing-masing orang. Itu hanya turtle-nya atau hanya orangnya yang tahu. Orang lain tidak bisa tahu kecuali dia diberitahu. Ya, jadi orang boleh saja bilang ke rekannya yang di dalam ruangan itu bahwa saya bawa uang misalkan 150.000 rupiah.
Nah, seperti itu. Itu turtle's own. Serupa dengan itu, pets own itu adalah variabel yang dimiliki oleh pets. Eh, Dia bisa diakses dan dioperasikan atau dirubah nilainya hanya oleh pets tersebut atau turtle yang berada di atasnya, gitu ya. Jadi contoh misalkan apa namanya tadi ada 10 orang dalam suatu ruangan, awalnya orang tersebut misalnya berdiri, ya. eh, tapi ada juga orang yang misalkan dia datang dan membawa kursi, sehingga di lokasi di mana dia diam, yang dia diami itu sekarang menjadi ada kursi. Jadi si patch itu dia nilainya hanya bisa dirubah oleh dirinya sendiri atau turtle yang ada di atasnya. Nah, untuk mendefinisikan di NetLogo, mendefinisikan variabel di NetLogo, itu kita harus pindah ke tab code, kemudian eh, kita ketikkan ya dengan format seperti eh, ini ya. Jadi kalau misalkan kita globals ya, variabelnya globals, kita awali dengan globals, kemudian kurung siku buka, kurung siku tutup, di antara kedua kurung siku tersebut kita definisikan nama variabel globalnya. Begitu juga dengan variabel eh, turtle own maupun pets own atau links own juga bisa. Oke, sekarang di model selling setidaknya kita butuh satu variabel global lain yaitu persen unhappy. Jadi ini berapa persentase agen yang tidak puas dengan lokasi tinggalnya saat ini. Ya, kenapa ini merupakan variabel global? Karena dia merupakan agregasi dari variabel turtle's own yang dimiliki oleh agregasi dari variabel turtle's own dari masing-masing turtle, ya, sehingga dia menjadi global. Kemudian yang turtle's own-nya itu ada beberapa, ya. Yang pertama itu adalah happy. Kita pakai tanda tanya karena ini variabel boolean. Jadi boolean itu variabel yang nilainya yes atau no, true atau false gitu ya, atau 0 atau 1. Kita tandai pakai tanda tanya. Yang kedua itu adalah similar neighbor. Similar neighbor itu tadi itu variabel n. Other neighbor itu adalah jumlah tetangga yang warnanya berbeda. Atau tadi di flowchart itu dia variabel m. Kemudian total neighbors. Jadi total neighbors dari total seluruh tetangga dari sebuah turtle, ya, atau M ditambah N. Oke, kita akan masukkan ke NetLogo. Oke, sekarang kita pindah tab code. Kita masukkan dulu variabel globalnya. Ingat, kurung buka, kurung tutup. Kita ketik dulu kurung buka dan kurung tutupnya. Dibiasakan karena eh, seringkali kita membuat kesalahan karena kita lupa menambahkan tanda kurung buka atau tanda kurung tutup. Sesudah kita buat kurung buka dan kurung tutupnya, kita pindahkan kursor ke tengah, kita tekan enter 1, kemudian sekarang kita tekan enter lagi. Kita tuliskan nama variabel globalnya, persen unhappy. Kita bisa menambahkan tanda apa namanya catatan ya, catatan atau komen supaya kita tidak lupa tentang definisi variabel atau proses yang sedang kita programkan. Nah, cara menambahkan komen itu kita pakai tanda titik koma 2 kali. Maka teksnya dia akan berubah menjadi abu-abu. Teks yang berwarna abu-abu dia tidak akan diproses sebagai perintah oleh NetLogo. Nah, ini kita bisa ngetik apa saja. Jadi ini adalah kita bilang aja persentase total
agen yang tidak puas dengan lokasi tinggalnya. Kemudian sekarang kita buat yang turtles own. Kita ketikkan dulu turtles negatif own, ya. Jika perintahnya benar, dia berubah menjadi hijau. Sama, kurung buka, kurung tutup. Pindahkan kursor ke tengah, tekan enter sekali. Pindahkan kursor ke atas, tekan enter sekali. Kita ketik variabel yang pertama yaitu happy. Pakai tanda tanya menunjukkan dia boolean. Ya, yes atau no. Kita kasih komen ya. Menunjukkan apakah turtle tersebut puas dengan tempat tinggalnya. Kemudian ada yang variabel kedua, similar neighbor, ya. Kita kasih komen juga jumlah tetangga yang warnanya sama dengan turtle aktif, gitu ya, turtle yang sedang berpikir. Kemudian other neighbor itu adalah jumlah tetangga yang warnanya berbeda dengan turtle aktif. Kemudian total neighbor, jumlah total tetangga turtle aktif. Oke, jadi programming harus disiplin dan harus rapi, karena kalau tidak nanti kita yang bingung gitu. Kalau saya biasanya kemudian saya apa namanya justify atau saya ratakan gitu ya titik komanya supaya mudah membacanya. Oke, kita ke langkah yang selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana mendefinisikan prosedur. Jadi prosedur itu adalah kumpulan perintah, sederhananya seperti itu. Jadi dalam suatu prosedur itu kita bisa punya beberapa baris perintah. Fungsinya adalah untuk menyederhanakan program. Itu kenapa kita kelompokkan perintah-perintahnya. Cara mendefinisikan prosedur di dalam NetLogo itu dengan mengetikkan kata to, kemudian nama prosedurnya. Jika prosedur tersebut membutuhkan input ya, membutuhkan masukan dari prosedur lain, maka kita sebutkan nama inputnya dalam kurung menggunakan tanda kurung buka. Inputnya bisa beberapa nama variabel. Kemudian kita akhiri dengan kata n. Nah, ingat tadi di flowchart saya bilang bahwa dalam model shelling kita akan punya dua prosedur besar. Yang pertama itu prosedur untuk menginisiasi agen-agen, dilakukan hanya sekali. Kemudian ada prosedur yang dia sifatnya iteratif atau diulang-ulang sampai dengan seluruh agen tersebut dia puas dengan lokasi tinggalnya. Kita akan buat dulu prosedur pertama, namanya setup. Prosedur ini nanti akan kita hubungkan dengan tab interface supaya kita bisa bisa mudah untuk mengoperasikan model yang kita bangun ini, gitu ya. Oke, kita pindah ke NetLogo. Oke, nah di sini kita ketik saja to setup, kemudian tekan enter sekali n, ya. Perintahnya nanti kita isi selanjutnya. Nah, jika kita mulai dengan kata kunci to,
Jadi di dalam NetLogo itu ada, ya kita bisa sebut sebagai perintah-perintah dasar namanya primitif. Nah, primitif to itu maka dia akan langsung muncul di sini. Nah, nanti akan muncul di sini setup. Kalau misalkan kita hapus, dia akan kosong. Kalau kita ketik to setup n, maka dia akan muncul di sini kata setup. Ini fungsinya adalah untuk memudahkan navigasi saja. Jadi kalau misalkan kita punya prosedurnya ada puluhan atau ratusan, nah daripada kita scroll down, scroll up, lebih baik kita mencari prosedur yang ingin kita periksa atau ingin kita modifikasi dari drop down menu ini. Nah, sekarang kita pindah ke tab interface, ya. Kemudian kita sambungkan prosedur tadi dengan sebuah tombol, ya, tombol bahasa Inggrisnya button. Jadi kita pilih button dari drop down menu, kita pilih lokasi di mana saja. Nah, di sini eh, akan muncul dialog box, ya. Kita ketikkan nama prosedurnya di kotak command. Oke, kita ketikkan. Namanya harus sama persis dengan nama prosedur yang kita tuliskan di eh, tab code, ya. Jadi kalau di sana dia huruf kecil, maka di sini juga nama prosedurnya harus huruf kecil. Kita bisa beri nama display name, jadi nama yang ditampilkannya itu bisa beda, ya. Ini fungsinya jika nama prosedur kita kompleks. Jadi misalkan kita punya nama prosedur pergilah ke pasar kemudian pulang lagi, misalkan seperti itu. Nah, daripada kalau kita tulis panjang, maka dia akan tampil di sini kalimat panjang gitu ya, sehingga menyulitkan kita, maka kita bisa buat singkatannya gitu ya. Jadi daripada kita nulis pergilah ke pasar kemudian pulang lagi, sebut saja prosedurnya misalkan prosedur perjalanan, misalkan seperti itu. Tapi kalau di sini kan nama prosedurnya cukup sederhana, setup, maka kita tidak perlu membuat display name yang berbeda. Kita tinggal klik saja OK, rapikan sedikit. Oke, sekarang kita akan mulai masukkan perintah ya di dalam prosedur setup, ya. Jadi yang pertama, perintah yang pertama itu adalah clear all. Jadi clear all ini merupakan suatu perintah built-in ya untuk mereset seluruh nilai variabel dan plot serta animasi gitu ya. Karena tanpa kita perintahkan tanpa kita bersihkan dulu, nanti eh, keluarannya akan bertumbuk gitu. Jadi kalau misalkan kita merunning simulasi kita 2 kali, maka nanti kita akan punya 2 garis di grafik kita kalau tidak kita clear dulu gitu ya. Jadi perintah pertama itu adalah clear all. Kemudian kita akan memerintahkan simulasi kita untuk mengenerate atau melahirkan agen. NetLogo dia menggunakan apa istilahnya bahasa yang istilahnya sederhana ya, disederhanakan untuk memberikan perintah kepada agen baik patch atau turtle atau link kita pakai ax. Jadi suruh ya, ax. Kemudian dilanjutkan dengan agen apa yang disuruh. Jadi agen set itu adalah agen apa yang disuruh. Kemudian diikuti dengan perintahnya ya, agennya mau disuruh apa, kita masukkannya dalam kurung siku gitu ya. Contoh di sini, ax and of number agent patches, artinya yang diminta itu adalah patches. Nah, kenapa ada end of dan number agent sebelum
apa namanya? Sebelum kata patches karena tidak seluruh patches yang kita perintahkan untuk bekerja, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ketiknya itu ax patches, maka perintahkan seluruh patches, gitu ya. Jika ax patch 5, lihat di sini patch-nya itu dia tidak pakai ES ya. Perhatikan ini dia bentuk singular. Berarti hanya patch nomor 5 saja yang kita perintahkan. Jika kita bilang ax and of 5 patches, maka kita meminta 5 buah, bukan patch nomor 5, tapi 5 buah patch untuk melakukan sesuatu. Gitu ya. Jadi ada X patch, print minta seluruh patch, X patch nomor 5 artinya perintahkan patch nomor 5. Kemudian X and of patches minta 5 patch secara acak untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatunya apa? Sprout 1. Ya, jadi sprout ini kecambah gitu ya. Lahirkan 1 turtle. Nah, seperti itu. Kita pindah ke net logo. Oh iya, satu lagi. Number agent ini adalah nama variabel yang kita definisikan di slider tadi ya. Jadi nanti dia akan melahirkan turtle sejumlah nilai yang kita set di input slider. Oke, kita pindah ke tab code. Tekan enter sekali, kita ketikkan tadi perintah pertama itu adalah clear all. Kemudian kita buat perintah untuk patch, ax, and of. Nah, ini biasanya untuk menghindari kesalahan ketik, saya sukanya di copy paste aja. Jadi pergi lagi ke kolom, ke tab interface. Kemudian kita select number agent, edit. Nah, kita copy paste nama variabel di sini. Ya. Copy, apply OK, pindah ke code lagi. Kemudian kita paste di sini. Kemudian kita harus sebutkan agen siapa yang di agen apa yang kita mau perintah patches. Ingat harus plural bentuknya karena lebih dari satu patch. Kemudian kurung siku buka, kurung siku tutup. Pindahkan kursor ke tengah. Perintah selanjutnya adalah kecambahkan atau lahirkan. Apa yang dilahirkan? 1 turtle. Ya. Ini kalau kita buat error, maka akan muncul tanda kuning di atas. Ya. Ini tadi error karena perintahnya belum selesai, saya sudah pindah ke interface. Untuk mengecek apakah ada error atau tidak, kita bisa tekan tanda centang ini, cek. Nah, sekarang tanda kuningnya hilang, berarti seluruh perintah kita sudah benar. Kita bisa cek di di interface. Kita bisa tekan di sini. Nah, maka akan muncul segitiga-segitiga berwarna-warni, ya. Nah, kita tekan lagi, maka segitiga berwarna-warninya dia berubah pola kemunculannya. Itu karena dia dibangkitkan secara random. Kalau kita rubah, misalkan number agentnya sekarang menjadi 800, kita setup, maka segitiganya menjadi semakin banyak. Nah, bedanya apa sih kalau misalkan tanpa clear all? Kalau tanpa clear all, kita bisa coba, kita kembali ke code, clear all-nya kita jadikan komen dengan mengetikkan titik koma 2 kali, 1, 2. Kemudian karena dia di komen, dia tidak akan lagi dibaca sebagai perintah. Kita kembali ke tab interface. Kita tekan setup. Nah, kita akan lihat bahwa segitiganya dia bertumpuk ya. Makin lama makin padat karena dia tidak dibersihkan. Gitu. Nah, kita kembali ke code lagi. Kita hapus titik komanya. Sekarang kalau kita tekan, dia tidak lagi bertumpuk.
Satu lagi, kita juga kalau kita tidak mau menggunakan button, kita juga bisa memanggil prosedur dengan mengetikkan nama prosedurnya di sini ya, di baris observer. Jadi sama saja kita ngetik setup di sini, kita tekan enter. Nah, nanti dia juga akan apa namanya? Melakukan perintah yang sama gitu karena nama prosedurnya dipanggil. Oke, langkah selanjutnya adalah ingat tadi ya di flowchart kita harus membagi turtle-turtle kita menjadi dua kelompok warna yang berbeda. Ya, jadi cara paling mudah itu adalah kita bikin mereka berwarna sama dulu semua. Baru kemudian setengahnya secara acak kita rubah menjadi warna lain. Caranya ya sama. Sekarang yang mau kita perintah adalah turtle. Kita ask turtles. Jadi kita ask, kita perintahkan seluruh turtles. Kemudian perintahnya dalam kurung siku, mau dikasih perintah apa? Set, set itu artinya ubah. Apa yang dirubah? Color, ya warnanya. Menjadi warna apa? Red, merah. Nah, kemudian langkah selanjutnya sama dengan mengenerasi ya, kita pakai ask, perintahkan turtles, ya. Tapi tidak semua, ya. Kita pilih secara acak setengahnya. Kemudian kita rubah warnanya set color menjadi blue. Nah, implementasinya dalam NetLogo. Oke, sekarang kita implementasikan ya di NetLogo-nya. Pindah lagi ke tab code. Di bawah perintah ini kita tekan satu enter, ask turtles, turtles, ya. Kemudian kurung buka, kurung tutup. Pindahkan kursor ke tengah, set color red. Cek, pindah ke interface, tekan tombol setupnya. Sekarang seluruh turtle-nya menjadi merah. Sekarang kita set setengahnya secara acak menjadi warna biru. Pindah lagi ke code, tekan satu enter, ketikkan lagi ask. Tidak semua apa namanya? Tidak semua turtles yang mau kita perintahkan untuk berubah menjadi biru, maka kita pakai end off. Nah, setengah agen ya, kita punya agen di apa namanya? Diatur berdasarkan slider number agen, kita copy and paste saja number agen. Setengahnya berarti dibagi dua ya. Kita kasih biar rapi, kita masukin ke apa namanya? Kita tutup dengan tanda kurung. Kemudian kita sebutkan agen set apa yang kita perintah. Turtle. Turtles, kurung buka, kurung siku tutup. Pindahkan kursor ke tengah. Set color blue. Tekan cek. Ingat ya, setiap apa namanya? Setiap selesai membuat baris perintah, tekan tanda cek supaya kalau misalkan kita membuat kesalahan tidak berlarut-larut ya. Kalau sudah terlalu banyak kesalahannya numpuk nanti apa namanya susah mengetracknya. Oke, interface, tekan setup. Nah, sekarang setengahnya menjadi warna biru. Oke, nah sekarang kita buat prosedur yang kedua ya, yang iteratif. Kita akan namai prosedur start. Nama prosedur boleh beda ya, tidak mesti sama dengan saya. Misalkan mau dikasih nama dalam bahasa Indonesia juga boleh. Misalkan to jalan N misalkan gitu atau to laksanakan N itu juga boleh asal di dalam program kita pakai secara konsisten ya. Sama juga prosedur start ini akan kita sambungkan dengan sebuah tombol yang ada di interface. Oke, kita pindah ke NetLogo lagi. Oke, kita pindah ke tab code ya. Kita buat nama prosedur baru to start.
kemudian kita akhiri dengan N. Kemudian kita pergi ke tab interface, pilih button, ya, letakkan di mana saja kita ingin. Kita tekan start. Nah, di sini karena prosedur ini mau kita panggil berulang-ulang, ya, maka kita eh, kita checklist kotak forever, ya, sehingga kita tidak perlu menekan tombol ini berkali-kali. Oke, ya. Nah, sekarang apa yang mau kita masukkan di prosedur start ini? Nah, di prosedur start ini kita akan mendefinisikan namanya subprosedur, ya, subprosedur yang namanya update variable. Jadi di cara mendefinisikan subprosedur itu sama dengan cara mendefinisikan prosedur. Jadi kita pakai to, kemudian nama prosedur subprosedurnya, kemudian kita akhiri dengan n. Setelah itu kita bisa panggil subprosedur tersebut dalam prosedur start, ya. Apa yang akan kita lakukan dalam subprosedur update variabel ini? Jadi kita akan meminta seluruh turtle untuk set. Set itu berarti mengset atau menghitung, ya. Hitung, oke. Okay. Variabel apa yang dihitung? Variabel similar neighbor. Oke. Okay. Nah, kemudian untuk menghitung itu sudah ada perintah jadinya, yaitu count. Nah, count ini harus didefinisikan apa yang mau dihitung, ya. Jadi count, apa yang mau dihitung? Turtles on, ya. Turtles on itu artinya yang harus dihitung itu adalah turtles. On berarti dia punya posisi tertentu. Turtles dengan posisi tertentu. Posisinya di mana? Neighbors, ya, yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian kalau misalkan kita bilang neighbors, maka dia akan menghitung 8 patch di sekitar agen yang sedang aktif. Jadi di sekitar turtle. Jadi misalkan turtle-nya di sini, kalau kita bilang neighbors, maka dia akan menghitung yang di atas, yang di bawah, kanan, kiri, 4, serong ke kanan, serong ke kanan bawah, serong ke kiri bawah, serong ke kiri atas. Ini kalau misalkan perintahnya neighbors. Kalau misalkan neighbors 4, jadi kita neighbors terus kita kasih angka 4, maka dia hanya akan menghitung 4 saja, ya. Yang di atas, bawah, kanan, dan kiri. Kapan kita pakai 8, kapan kita pakai 4, itu bergantung pada konseptual model yang kita punya. Oke. Oke, tadi sudah count turtles on neighbors. Apakah seluruh turtles yang ada di neighbors-nya itu dihitung? Tidak, ya. Ada kriteria tertentu, yaitu karena kita mau menghitung similar neighbor, maka kita pakai perintah with dengan apa? Dengan color yang sama dengan color of myself, warna saya sendiri. Jadi jika turtles ini berwarna merah, dia hanya akan menghitung turtles yang berada di neighbors-nya dan warnanya merah. Jika turtles-nya berwarna biru, maka dia hanya akan menghitung turtles yang ada di neighbors-nya dan warnanya biru. Oke, kita tekan tab code lagi. Start, kita buat prosedur baru di bawahnya. To update variables and kemudian kita panggil si prosedur ini di start.
ya. Nah, kemudian kita isi di sini to update variable itu adalah args, ya. Yang di args adalah turtles secara keseluruhan. Turtles. Kemudian kita kurung siku buka, kurung siku tutup. Nah, kita pindahkan kursornya ke tengah, kita tekan enter sekali. Kemudian kita tekan enter lagi sekali. Kita set, ya, kita suruh turtle-nya untuk set. Apa nama variabel yang ingin di set? Yaitu similar neighbor. Similar neighbor. Nilainya kita pakai fungsi count. Apa yang di count? Kita pakai turtles, ya. On, ya, turtles yang posisinya di mana? Di neighbors, ya. Tapi tidak semua. Jadi kita pakai with kita pakai kurung siku, ya. Kenapa kita pakai kurung siku bukan kurung biasa adalah karena ini merupakan suatu kondisi, ya, suatu perintah percabangan, ya, if then. Color with apa yang warnanya color sama dengan color of myself. Nah, ini apa namanya? Ada error, ya, karena colornya dia harus dipakai kurung siku buka dan kurung siku tutup. Color of myself. Ya. Jadi segini, ya, with itu dia harus menggunakan with itu kondisinya, kondisi yang harus dipenuhinya itu harus menggunakan kurung siku buka dan kurung siku tutup. Off ini juga merupakan suatu kondisi, ya, suatu kondisi. Maka variabel yang dibandingkannya itu harus menggunakan kurung siku buka atau kurung siku tutup. Tuh, ya. Ini udah benar. Maka kita bisa pergi ke interface, ya. Kita pergi ke interface. Kita setup dulu. Kemudian kita bisa ngecek, ya. Bisa ngecek. Jadi kita bisa pilih salah satu turtle. Kita klik kanan. Kemudian kita inspect turtle nomor ini, ya. Inspect turtle. Maka akan muncul dialog box baru, ya. Di sini kita bisa melihat parameter-parameter dalam turtle kita, ya. Jadi yang pertama ini adalah who ini adalah kode turtle-nya, color ini kode warnanya, posisi X-core-nya di -11, Y-nya itu di 19. Kemudian kita lihat di sini similar neighbor-nya itu masih 0, ya. Tapi kalau kita jalankan start ini sekali, ya, kita ketik di observer start. Kenapa kita ketik di observer? Karena tadi buttonnya kita set forever, jadi dia akan mengeklik berulang-ulang. Kalau kita ketik di sini di startnya di observer ini di baris ini, maka dia hanya akan jalan sekali start. Nah, ini kita lihat kan di sini. Sekarang similar neighbor-nya berubah dari 0 menjadi 1. Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang kita ekspansi, ya, subprosedur update variable. Kita tambahkan beberapa baris perintah lagi. Yang pertama adalah kita menghitung jumlah tetangga yang warnanya berbeda. Ini perintahnya sama persis, ya. Perbedaannya adalah di nama variabelnya. Kalau tadi set similar neighbors, sekarang menjadi set other neighbors. Count-nya sama, turtles on neighbor sama.
with. Nah, perbedaannya itu di sini. Kita pakai tanda tidak sama dengan karena kita mau warna yang berbeda. Jadi tidak sama dengan itu kita mendefinisikannya itu dengan menggunakan tanda seru, kemudian menggunakan tanda sama dengan. Kemudian set total neighbors, ini sama seperti flowchart, tinggal dijumlahkan similar neighbors atau n plus other neighbors atau variabel m kalau di flowchart. Kemudian set happy. Nah, happy ini adalah variabel boolean ya. Jadi nilainya true atau false. Nilainya akan menjadi true jika kondisi ini terpenuhi ya. Maka terpenuhi dia akan menjadi true. Kalau kondisi ini tidak terpenuhi dia akan menjadi false atau agennya menjadi tidak happy. Kondisinya apa? Kondisinya yaitu similar neighbor-nya itu harus lebih besar atau sama dengan ya. Kalau lebih besar berarti dia mayoritas di lingkungannya atau setidaknya imbang dengan similar wanted ya. Similar wanted ini adalah persentase dari persentase minimal tetangga yang warnanya sama dengan agen ya. Ingat ini tadi dalam bentuk slider kita masukkannya angka dari 0 sampai 100 supaya menjadi persentase maka di sini harus ada pembaginya dibagi 100. Kemudian dikalikan dengan total neighbor. Jadi kalau misalkan di slidernya kita set persen similar wanted-nya itu 50, agen akan happy jika jumlah tetangga yang warnanya sama dengan dirinya itu minimal 50 dibagi 100, jadi 0,5. Total tetangganya ada berapa? Kalau total tetangganya ada 8, terisi semua, maka minimal harus 4 orang yang punya warna yang sama. Sekarang kita implementasikan di NetLogo. Oke, kita tutup dulu ya. Ini kita tutup dulu. Kita pindah lagi ke code. Nah, ini supaya mudah kita copy paste aja. Oke. Kita paste. Nah, nama variabel pertama kita harus ganti nama variabel ya. Jadi sekarang yang kita hitung itu adalah other neighbor. Kita copy paste aja supaya tidak salah ketik. Count turtles on neighbors with color. Nah, ini harus diganti. Sekarang tidak sama dengan. Oke. Selanjutnya kita suruh turtlesnya untuk set total. Oh, ini salah ketik ini. Ini kita benarkan dulu ini neighbor. Total neighbor itu sama dengan ya, similar neighbor ditambah other neighbor. Eh, fungsi set ini sudah mewakili tanda sama dengan ya. Jadi kita ketika menulis persamaan tidak perlu lagi menuliskan tanda sama dengan, cukup dengan set saja. Kemudian kita set lagi. Set apa yang di set sekarang happy ya. Happy kita paste. Nah, itu agen akan happy jika similar neighbor ya nilainya akan happy itu lebih besar sama dengan ya eh kita pergi ke interface supaya tidak salah ketik kita copy saja nilai nama parameternya ya persen similar wanted. Oke.
persen similar wanted dikalikan total neighbor dibagi 100. Ya, ini harus menggunakan spasi. Kalau tidak pakai spasi nanti dianggap sebagai nama variabel. Oke, kita cek. Sudah oke, kita pergi lagi ke interface. Tekan setup. Pilih salah satu turtle. Inspect turtle 741. Nah, ini dia mana variabel happy-nya ini nilainya masih 0 ya. Kalau kita ketik start di sini, nah maka dia berubah menjadi true. Kenapa dia berubah menjadi true? Karena dia punya 741 itu yang ini. Ya, yang di sini dia punya dua tetangga, yang satu warna merah, yang satu warna biru. Jumlah tetangga persen similar wanted-nya 50%. Dan dari total dua tetangga ada satu ya setengahnya yang warnanya serupa dengan dia, maka dia happy-nya menjadi true. Jadi kita punya model yang berjalan dengan benar. Nah, sekarang kita tambah satu perintah lagi. Kita akan menghitung total turtle yang kondisinya tidak happy. Ya, jadi ini kita pakai perintah set. Kenapa setnya ini tidak di dalam kurung siku adalah karena persen unhappy ini adalah variabel global ya. Jadi bukan milik masing-masing agen, baik turtle, patch maupun link. Formulanya sama, pakai count. Apa yang di count itu adalah turtles. Semua turtles tentu tidak. Kita pakai kondisinya with. Karena kita pakai kondisi with, maka kita harus memakai kurung siku di sini. Kemudian kita pakai perintah logic not, artinya dia hanya akan menghitung yang variabel happy-nya false saja. Kemudian kita bagi dengan total agen ya, yang kita masukkan di slider, kemudian kita kali 100 supaya menjadi 100%. Oke, kita implementasikannya di NetLogo. Ini kita tutup dulu. Kemudian kita pergi ke tab code. Di luar kurung siku axtartles. Kita ketik set. Persen unhappy-nya kita copy paste aja nama variabelnya supaya nggak salah ketik. Kemudian kita pakai perintah count. Apa yang di count adalah turtles. Semua turtles tidak. With kita pakai kurung siku. Kemudian kita pakai perintah logic not happy tanda tanya dibagi jumlah turtles yang kita masukkan di slider. Kita copy paste aja dari sini nama variabelnya. Kemudian kita kalikan 100. Ya, sudah tidak ada kesalahan. Nah, kita kembali ke interface, kita tekan setup. Kemudian kembali kita ketikkan start di observer. Nah, sekarang kita bisa tunjukkan berapa persen unhappy. Ya, kita pakai perintahnya show. Kemudian nama variabel yang pengen kita tunjukkan nilainya. Nah, ini
kelihatan bahwa dari seluruh seluruh turtle ini ada 38% yang dia tidak happy, ya. Oke, nah langkah terakhir kita akan membuat plot untuk menunjukkan persentase dari agen yang dia tidak happy. Jadi kita memakai drop down menu yang ada di tab interface, kita pilih plot, kemudian kita letakkan plotnya. Kemudian nanti akan muncul dialog box seperti ini. Nah, ini kita tinggal beri nama plot. Ya, jadi nama plotnya misalkan persen unhappy. Selanjutnya nanti kita tekan apply, kemudian kita tekan OK. Kemudian nanti kita pergi ke tab code dan kita update prosedur startnya dengan menambahkan subprosedur baru yaitu plot persen unhappy. Nah, selanjutnya kita tambahkan perintah di subprosedur baru. Perintah pertama itu adalah set current plot. Jadi set current plot itu adalah untuk memanggil plot yang ingin kita update. Kemudian kita ikuti dengan judul plotnya. Ya, jadi kita pakai tanda petik karena ini fungsinya adalah untuk memanggil string. Ya. String itu adalah alfabet. Ya, jadi tidak dianggap sebagai perintah maupun suatu perhitungan. Kemudian kita pakai perintah plot. Jadi plot ini adalah untuk mengupdate. Kemudian nama variabel yang ingin kita plotkan. Oke, sekarang kita implementasikan di NetLogo. Oke, ini pertama-tama kita pilih dulu plot, letakkan misalkan di sini. Kemudian kita beri nama persen unhappy. Kemudian ini kalau misalkan warnanya mau diganti ya, warna garisnya boleh. Misalkan mau diganti warna hijau juga bisa, gitu. Tinggal kita tekan aja. Kita tekan apply, kita tekan OK. Kemudian di sini kita beri nama variabel baru. Tadi nama variabelnya itu adalah sebentar ya. Plot persen unhappy. Oke, jadi kita di sini plot persen unhappy. Kemudian kita definisikan si plot persen unhappy tadi, prosedur tadi, ya, pakai to. Kemudian kita panggil, ya, set current plot. Kemudian kita pakai tanda petik untuk menandakan bahwa kita memanggil string. Supaya tidak salah, kita copy and paste saja judulnya. Oke. Kemudian kita plot. Ini untuk mengupdate-nya. Nama variabel yang ingin diplotnya itu adalah persen unhappy. Oke, kita copy paste aja. Selesai. Kita bisa tes, kita tekan setup, kemudian kita tekan start. Dia harus menunjukkan garis lurus. Kenapa dia menunjukkan garis lurus? Karena kita belum membuat prosedur untuk memindahkan agen yang tidak happy dengan lokasi tinggalnya. Nah, sekarang kita akan buat supaya turtle yang unhappy-nya bisa pindah gitu ya ke tempat yang baru. Kita tambahkan subprosedur baru. Nama subprosedurnya itu adalah move unhappy turtles ya. Nanti ketika kita mendefinisikan subprosedur ini, kita ask ya, turtles, tapi tidak semua, hanya yang unhappy saja untuk
find new spot. Jadi find new spot ini adalah suatu subprosedur di dalam move unhappy turtle. Kemudian nanti pada saat dia move ke new spot, kita akan buat dia bisa berjalan. Yang pertama ini ada perintah RT. RT ini artinya right turn, ya. Right turn. Random float ini kita mengacak angka antara 0 sampai 360. Jadi ini 360 ini adalah derajatnya. Jadi dia akan berputar ke kanan secara acak antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Oh maaf, salah. 0 derajat sampai dengan 359. Kalau misalkan di sini random float 360, kalau dia 360, maka nilai maksimumnya itu adalah 359. Kalau kita bikin random float-nya ini misalkan 100, maka dia akan mengacak angka antara 0 sampai 99. Oke, itu perintah yang pertama. Kemudian ada perintah FD, forward. Ya, forward itu maju. Majunya juga acak. Ya, random float dari 0 sampai 9. Jadi ini langkahnya ya. Jadi langkahnya dia antara 0 sampai 9. Kemudian kita pakai suatu fungsi if then else ya. If, fungsi percabangan. If, jika, any. Jadi any ini dia mengecek apakah ada agen lain. Other, ya. Any other, ini dia mengecek apakah ada agen lain. Agennya apa? Turtles. Turtlesnya di mana? Here. Jadi di sini. Jadi jika dia pindah, misalkan ini kita punya satu turtle, kemudian ini ada kotak-kotak, kemudian di sini ada turtle lain. Jika dia pindahnya ke sini, ya, ke tempat yang sudah ditempati oleh turtle lain, maka dia akan kembali memanggil prosedur find new spot. Jadi dia akan mengulang prosedur ini. Dari sini dia akan mutar lagi ke kanan secara acak, kemudian dia akan maju lagi secara acak. Kemudian dia lihat apakah tempatnya ini masih kosong. Jika masih kosong, maka move to patch here. Dia akan pindah ke patch tersebut. Oke, sekarang kita implementasikan. Oke, kita pindah ke code, kemudian di bawah di prosedur start kita tambahkan satu subprosedur baru, move unhappy turtles. Kemudian kita definisikan di paling bawah move unhappy turtles to move unhappy turtles, and kita perintahkan ya pakai ax. Kemudian siapa yang di ax itu adalah turtles. Seluruh turtles tidak, ya, with hanya yang not happy. Kemudian kita kurung siku buka, kurung siku tutup. Kita perintahkan untuk apa? Untuk find new spot. Kemudian di bawahnya kita definisikan lagi to find new spot, and pertama kita suruh dia mutar ke kanan secara acak. Kemudian kita suruh dia maju juga secara acak.
Kemudian kita lihat if any other, apakah ada yang lain, siapa yang lain? Yang lainnya itu adalah turtles, di mana here jika kondisi ini terpenuhi maka ulang cari spotnya. Ya, kita panggil lagi di sini. Jika tidak terpenuhi maka move to patch here. Nah, cek, maka kita lihat, kita kembali ke interface, kita setup, kita start. Nah, sekarang kelihatan grafiknya sudah tidak lagi lurus, tapi dia tidak bisa berhenti. Itu dia akan jalan terus. Nah, gimana caranya ketika seluruh turtlesnya dia sudah happy, maka simulasinya dihentikan secara otomatis. Oke, kita matikan dulu. Nah, untuk menghentikan simulasi secara otomatis, kita cuma perlu menambahkan satu baris ya di dalam prosedur start. Jadi merupakan suatu perintah percabangan ya, perintah if all. Kalau all, maka dia akan mengecek semua. Apa yang dicek semua? Turtles ya. Kemudian kurung siku ini karena kita kembali memakai kondisi. Jadi kalau setiap kondisi kita pakainya kurung siku. Happy, nah kalau happy seperti ini berarti dia hanya akan mengecek yang nilainya true. Ya. Kalau pakai not berarti dia akan mengecek yang nilainya false. Nah jika kondisi ini terpenuhi maka dia akan stop. Ya. Jadi ini perintah stop ini adalah perintah untuk menghentikan seluruh operasi di dalam model kita. Itu ya. Nah, sekarang kita coba implementasikan di dalam NetLogo. Oke, kita pergi ke code, pergi ke start, ya. Kita letakkan di atas move unhappy turtles. Kenapa kita letakkan di atas move unhappy turtles? Baris perintahnya adalah karena jika seluruh turtle sudah happy, tidak perlu lagi kita menjalankan prosedur move unhappy turtles. Ya, jadi kita buat di sini if all, ya pakai tanda tanya karena kita mau mengecek seluruhnya. Siapa yang dicek? Turtles. Yang bernilai apa? Yang happy-nya true. Jika ini terpenuhi maka stop atau hentikan simulasinya. Siap. Sekarang kita cek, pindah ke dalam tab interface. Kita tekan setup. Nah, kita start. Nah, sekarang dia berhenti, ya. Dia berhenti. Jika similarity kita coba lagi, kita ubah misalkan ini kita sudah bisa bereksperimen. Kita rubah misalkan jadi 2022 misalkan, ya 2020 misalkan gini ya, jumlah agennya. Nah, ini jika misalkan kita setel similar wanted-nya kecil, maka jika kita start, nah dia akan muncul wilayah-wilayah di mana wilayah ini dia hanya dihuni oleh satu warna saja. Jadi misalkan di sini dia hanya warna biru, kemudian di wilayah lain dia hanya warna merah. Kita naikkan, kita setup, kita start. Nah, ini mulai kelihatan bahwa wilayah yang ditinggali oleh turtles yang sewarna itu semakin meluas ya. Jadi kelihatan pemisahannya semakin besar. Naikkan lagi, kita setup lagi, start. Nah, di sini mulai kelihatan, oh ternyata pemisahannya semakin jelas ya. Wilayah yang sebelah kanan atas pojok itu hanya dihuni oleh yang merah. Kemudian wilayah yang di tengah-tengah dia hanya dihuni oleh yang warna
biru. Nah, ini semakin besar nilai similar wanted-nya, maka semakin besar pula wilayah segregasinya ya, segregasinya semakin jelas. Nah, yang paling menarik adalah jika kita buat dia besar sekali. Apakah akan tercipta dua region saja gitu ya? Yang satunya merah, yang satunya warna biru. Seperti itu. Kita bisa coba setup. Nah, ini ternyata kita bisa amati bahwa agennya itu dia tidak pernah bisa happy. Kenapa? Karena sangat sulit untuk mendapatkan wilayah di mana seluruh tetangganya itu berwarna serupa dengan dirinya, gitu ya. Ujungnya malah tidak terjadi segregasi sama sekali, ya. Tidak terjadi pemisahan wilayah sama sekali. Si agen yang merah dan si agen yang biru, walaupun di mereka itu tidak apa namanya tidak happy ya, mereka hidupnya jadinya malah berdampingan gitu. Jadi namanya tipping point ya, tipping point. Jadi awalnya itu dari mulai similarity wanted dia linear terhadap luasan wilayah segregasinya. Similarity wanted-nya kecil, maka wilayah segregasinya tidak terlalu jelas. Kita naikkan, pemisahan tempat tinggal penduduknya makin besar, naikkan lagi, makin besar lagi. Jika ekstrim, ya benar-benar tidak mau tinggal di samping agen yang warnanya berbeda, maka ujungnya malah mereka hidup berdampingan satu sama lain. Gitu. Jadi ketika ada suatu negara atau suatu wilayah di mana ada lebih dari satu suku atau satu ras yang hidup berdampingan satu sama lain, itu bukan berarti mereka itu senang, belum tentu senang sebenarnya, bisa jadi sangat tidak senang, tapi mereka tidak berhasil menemukan konfigurasi di mana wilayah sekitarnya itu orang yang satu ras semuanya, seperti itu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan teman-teman coba ikuti tutorialnya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada error atau misalkan butuh bantuan atau ada pertanyaan, silahkan teman-teman tinggalkan aja di kolom komentar. Kalau yang tahu apa namanya kontak saya, misalkan kirim via email atau apa namanya message juga boleh. Ya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Mudah-mudahan juga nanti saya bisa buat tutorial-tutorial yang lain. Ingat apa namanya kita itu menggunakan bahasa komputer dalam pemodelan berbasis agen ya, bahasa pemrograman komputer. Seperti juga dengan bahasa yang lain ya, bahasa itu harus dilatih. Jadi semakin sering teman-teman mencoba, mengulangi membuat model yang sudah ada, maka teman-teman akan semakin cepat mahir. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.